walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang lalu sampai kita di sunnah-sunnah di dalam wuduk. Kemarin sudah dibaca sunnah ketika membasuh wajah. Sunnah ketika membasuh wajah yaitu dimulai ayyabda'a bil wajhi minal a'la. Membasuh muka hendaklah menyiramnya itu sunnahnya dari atas, bukan di babin. Kemudian baca doa, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyid wujuha awliyaik wa la tusawwid wajhi bizulumatika yauma tusawwid wujuha a'daik. Ya Allah, terangkan wajahku dengan cahaya di hari di mana saat itu Allah menerangkan wajah-wajah para wali Allah, dan jangan kau gelapkan wajah kami ya Allah di hari mana saat itu Allah menggelapkan wajah-wajah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa ketika Nabi, kalau Nabi berwudu Nabi doa itu ada di kitab Bidayatul Hidayah ada juga. Kemudian sunnah selanjutnya yaitu asalisu as-sunanu allati fi asna'il ghuslil yadain. Sunnah ketika membasuh kedua tangan. Sunnah ketika membasuh kedua tangan ayyabda'a minal kafain. Sunnah afdalnya itu dimulai dari telapak. Jadi dari sini sama dengan yang ana sampaikan tempoh hari, kalau masuk tangan afdalnya dari sini. Nah, kalau dia masuk dari sini tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sah tetap wudunya, tapi fadilatnya kurang atau sunnahnya tidak dapat. Karena sunnahnya dimulai dari telapak. Karena dalam Quran Allah Taala katakan ayatnya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Kalimat Allah Taala dalam Quran itu tangan sampai siku. Jadi mulai dari tangan ke siku, bukan dari siku ke tangan. Tapi kalau masuk dari sini dari siku tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apa kalau tangan misalnya buka gulung, kalau dicek ini ke basah kalau sini sana. Ya sudah masuk dari sini. Kalau baca, kalau tidak baca tidak apa-apa. Yang penting dibasuh. Dia tu penting dibasuh. Kalau tidak basuh tidak sah ambil wudu. Tangan tu penting dibasuh. Anu kendaknya nak dari mana? Iya. Penting basah tangan tu. Kemudian membaca doa. Apa doanya? Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikan kitab catatan amal kita biyamini, dengan tangan kanan. Wa adkhilnil jannata bighairi hisab, dan masukkan aku ke dalam surga tanpa hisab. Jadi kapan masuk tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilnil jannata bighairi hisab. Jadi ketika masuk tangan kanan itu doanya, ya Allah berikan kitab catatan amalku kage dengan tangan kanan, dan masukkan aku ke dalam surga tanpa hisab. Tangan kiri doanya lain lagi, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisimali aw min wara'i zahri. Ya Allah, lagi masuk tangan, ya Allah jangan berikan kitab catatan amalku dari tangan kiri, aw min wara'i zahri, atau dari belakang. Jadi kalau kita nerima dari tangan kiri, berarti kan tidak bagus. Dinjok wong kita nerima dari tangan kiri, atau wong itu ngenjok dari belakang. Nah ada roti saya ngenjok anak. Dari nak ngenjok apa tidak dari sebenarnya dari buri. Benar ngenjok benar-benar nak ngenjok kan. Nah, jadi artinya apa? Artinya catatan amal kita itu hino, atau catatan amal kita itu borok, sehingga kita diberikan dengan tangan kiri nerimanya, atau diinjak dari belakang. Nah itu yang Nabi minta ketika wudu.
membasuh kedua tangan. Minta tangan kanan, masuk tangan kanan, minta dengan Allah, ya Allah, kitabku kage injak ke tangan kanan, masukkan aku dalam surga tanpa hisab. Masuk tangan kiri, ya Allah, jangan berikan kitab itu dari tangan kiri atau dari belakang punggung. Kemudian at-tayammun fayaghsilul yumna summal yusra. Kemudian sunnahnya itu masuk tangan itu sunnahnya dari kanan. Dari kanan, sudah selesai kanan baru kiri. Itu yang afdol. Yang afdol itu karena dahulukan kanan daripada kiri. Jadi kalau yang segala gawe yang sifatnya baik itu gunakan maki tangan kanan, gunakan kanan. Nah, baca sekarang nih bulan Safar bulan Safar ini biasanya bahasa itu bulan bala kalau nyebut itu tapi itu dibantah oleh Nabi SAW. Dalam hadis kata Nabi SAW, la safaro wala tayro, kata Nabi, safar itu dak katik balak. Nak bulan apa be kapan kena balak jadi. Dan nak safar nian, Nabi itu nak menghapuskan pemikiran jahiliyah. La tayro, dak katik istilah borong uji Nabi. Karena zaman dulu, jahiliyah dulu, kalau dia nak mengetahui sesuatu, misal dia nak berangkat, misal dia nak bangun rumah, misal dia nak melakukan satu aktivitas, dia nguntal borong. Nguntal ke borong, kapan belok kanan berarti gawe ni bagus, kapan borong belok kiri berarti gawe ni borong. Nah, itu Nabi dulu sampai kenal Nabi. Jangan sampai ada pemikiran atau tradisi jahiliyah sampai sekarang tu melekat Nabi dak galak. Jadi dak kate istilahnya la safaro, dak kate bulan Safar itu jahat-jahat, dak kate. Nabi nak nunjukkan bulan Safar itu sampai Nabi nak nunjukkan bahwasanya jangan sampai kita ni otak kita ni berpikiran bulan balak, bulan Safar itu. Kalau kalau bulan Safar jarang kan ngawinkan anak sampai situ kadang-kadang. Jangan ngawinkan anak bulan Safar, lagi pisah aja buat bercerai. Sangkin kayak tadi. Nah, Nabi nak memutuskan mata rantai pemikiran itu sampai Nabi ngawinkan anak beliau bulan Safar. Kata istilah aja Nabi. La safaro, bulan Safar sama be. Nak boleh balak kapan be jadi. Dak nak bulan Safar nian. Ada yang terkurap jerogot bulan Maulid, ada. Habis pergi Maulid ngawak nasi 2 bungkus pelarian. Takut ketahuan panitia. Oh, terkurap lah jerogot tadi tu nak. Bukan bulan Safar itu. Bulan Maulid kan mengawak nasi 2 bungkus tadi ngacang-ngacang terblosoklah jerogot tadi tu. Nah, jadi dan ganti istilah bulan balak. Jadi nak kawin ke lah, dak nunggu lagi. Nah, itu Nabi nunjuk. La tayro, dak kata istilah tadi peramalan muntal burung belok kanan bagus, belok kiri jahat. La adwa, dak kata istilah nular je Nabi. Dak kata nular. Artinya dak katik nular itu kita tak boleh misal duduk sebelah wong ini batuk-batuk misalnya. Tahu-tahu habis dari majlis ini balik sobong batuk gitu. Kita ni batuk-batuk langsung terbayang, duduk sebelah Haji semalam ini. Nah, ngapo langsung nak ngomong ke duduk sebelah Haji itu ngapo? Gara-gara Haji itu semalam tu batuk terus, getinya terselekan makan lempar tu malam tu kan. Iyo, punya tadi dak lo halus gino. Jadi batuk terus. Nah, langsunglah bapak tumpah subuh bang. Oh, ngapa batuk terus ini? Langsung tu banyak. Ya Allah, duduk sebelah Haji semalam ini. Nah, Nabi dak galak itu. Jangan disangkut pautkan, jangan dikatakan nular hati. Kalau nak sakit baik. Itu maksud Nabi itu. Kita biar nyago hati, biar jangan suuzon dengan wong. Biar kita tak ada misal marah wong tu tak takut-takut misalnya kan. Itulah lebih kurang. Yo, tapi kalau memang jelas penyakit yang menular, jangan dipagai pula itu kan. Tapi kalau tetap kena, jangan kita berbayang kena gara-gara sebulan, kena gara-gara sianu, jangan. Kalau nak sakit baik. Karena yang ngenjuk sakit Allah, yang nyembuhkan juga Allah. Itu tanamkan dalam keyakinan kita, sakit, sehat itu datang dari Allah.
datang dari Allah. Jangan sampai ada yang itu tuh nunjukkan Nabi tuh ngajarkan husnuzon, maksudnya tuh. Walaupun memang ada yang namanya penyakit menular itu ada. Aku ngomong tuh baca apa namanya? TBC kan minumnya tak boleh bersama-sama, cangkir juga kan bisa, maaf ngomong tuh kan. Nah ini memang jelas penyakitnya. Ini jangan bolok di ya sila tegok nah laju kawan. Iya, kalau istilahnya racun, dia tetap racun baik, itu nah. Ada kata Allah tu lah yang ngejok penyakit. Jadi mana cik minum baygon, baygon. Oh, minumlah baygon, mati besok. Kalau nak anjuk Allah sakit tu lah, menidak tegok. No, negok bubuh ujung-ujungnya mulutnya. Iya selesai. Dulu Sayyidina Khalid ibn al-Walid dulu pernah itu melakukan, cuman posisinya beda. Bukan cak gitu kalau nyobo. Kalau Sayyidina Khalid ibn al-Walid dulu ketika beliau sedang memberikan keyakinan kepada orang-orang kafir saat itu. Kalau kau memang ini minum tegoknya oleh Sayyidina Khalid racun, dah mati Pak. Tidak mati. Itu. Rasulullah SAW pun pernah diinjuk makan kambing bakar, kambing goleng lah segitu nyebutnya. Itu diinjuk racun karena wong Yahudi itu pengen tahu Nabi ni apa bukan. Kalau Nabi ni tak ada mati makan racun. Dites itu. Diinjuknya racun yang paling berbahaya. Masuk gitu ni sianida lah nah. Sekali tegok mati langsung itu Nabi diinjuknya Pak. Dibalurinya racun yang paling berbahaya di pukang kambing yang dimasaknya. Nabi diundangnya makan, diinjuknya racun, dimakan Nabi Pak. Itu Nabi tak kata ngaku apa-apa makan racun itu. Cuman racun tetap masuk ke badan, tetap berpengaruh. Cuman tidak ada. Kalau orang biasa itu negok tu sehari itulah mati langsung. Kalau orang biasa, ini Nabi lah beda. Tapi nak nunjukkan bahwasanya Nabi itu tetap berpengaruh di badan beliau itu, ada rasa tetap kelamuan makan namanya. Makan tadi masuk racun. Kutu kalau makan macam doa, Nabi ngajarkan makan macam doa. Kita tak tahu makan kita tu diinjuk apa kan? Macam-macam lah. Mudarat awida baca doa bismillahirrahmanirrahim, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bisama wa huwa sami'un. Makan tadi baca doa itu bismillahilladzi la yadurru dengan nama Allah, dak katik yang pacak mudarat, nak di langit nak di bumi dak katik yang pacak ngenjuk mudarat kecuali Allah. Nak kau ambo ke lah bahasa gitu ni. Kau ambo ke lah racun sebotol juga makanan ku ini. Karena aku tak tahu, bukan aku ni petakut lambu lah sebotol. Jangan 30 kali lah macam bismillah la yadurru, mati itulah tetap. Ini kita tak tahu kan wong nak jahat dengan kita, misalkan kita tak tahu namanya. Makan padana baca doa itu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas sami'un. Itu juga doa itu bisa menyelamatkan kita dari sihir. Dan nak racun yang sihir makanan yo mungkin uji bahasa orang tu Ustaz tak kado zaman sekarang masih yo mana tahu gitu makan rumah makan mana tahu masih makin pocong kalau macam tak terti gitu kan diawi-awinya kan ada yang diludainya kali dimakan tadi kan lemak makan di sana alang sedap makan ludah pocong itu negok tu tak kado Ustaz zaman sekarang canggih sudah. Iyo tu tak kado pocong tu main HP. Iyo kalau walaupun canggih tetap dia barang itu namanya barang gaib kan, barang gaib tetap ada. Macam doa makan. Macam doa. Tak baca di sihir, tak baca di racun, tak baca di apa. Masa yakin kita dengan Allah Taala. Nah itu jadi gunakan tangan kanan baru tangan kiri. Segala gawe yang baik-baik. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, bercebok tangan kiri, tangan kanan juga. Tangan kanan makan, tangan kiri
tangan kiri cebok, tangan kiri makan. Situlah kalau. Jangan. Tangan kiri yang kotor-kotor. Kemudian sunnahnya lagi ketika basuh tangan adalku. Dalak itu menggosok. Jadi kapan sudah dibasuh, itu abdolnya sunnahnya digosok. Nah, digosok. Tangannya tadi, digosok. At-takhlil. Nah, itu sunnah juga nah, sudah. Nah, basuh tangan kiri pula. Nah, ini sunnah ini, dicocok-cocok ini. Takhlil namanya. Kemudian italatut tahjili ila nisbil adu wal akmalu ila al kafi. Sunnahnya lebihkan apa namanya? Afdalnya lebihkan sampai ke otot. Ini ototnya. Nah. Nisbul adu setengah ini, setengah otot. Ini nah setengah. Nah, setengah otot. Itu sunnahnya. At-tahrikul khatim alladhi yasilul ma' tahtahu fa iza lam yasil fayajibu tahrikuhu. Sunnah yang pakai cincin, sunnahnya kalau pakai cincin baik wuduk sunnahnya digoyang ke putar nah. Anak tak pula pakai cincin kok. Lupa tadi. Nah, putar iyo. Biasa enggak pakai cincin kan? Sunnah Pak pakai cincin, Pak. Sunnah Nabi pakai cincin di kelingking, sunnah. Di sini sunnah. Yang enggak tuh cincin. Nah. Jadi sunnahnya itu di jari apa nih? Manis manis sama kelingking. Sunnah. Okay. Karena Nabi cincin beliau itu jadi stempel, jadi apa namanya? Cap. Pernah nengok cap Allah Muhammad itu. Nah itu cap Nabi. Jadi kalau Nabi ada surat nak ngirim ke raja Romawi dulu, Nabi kirim surat aslim taslam, masuk Islam kalian selamat. Kalau tak galak masuk Islam, fala talumanna ila nafsak. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri kamu itulah. Surat dari Nabi. Nah, tanda tangan dah ajak Nabi. Maki cap tulah langsung. Tak ada maki tanda tangan. Dah cincin Nabi itulah nah. Jadi stempelnya. Nah, itu sunnah. Jadi kapan baik wudu, itu sunnahnya ditahrik. Tahrik itu digoyang-goyang. Itu kalau cincinnya longgar. Kalau cincin longgar. Kalau cincinnya ketat wajib. Yo, cincinnya ketat wajib. Nah dibuka-buka. Bila perlu lepas ke sana. Nah. Kalau cincinnya ketat kan ada yang sampai ngekatnya tu Nah, kalau dia longgar, sunnahnya tetap digoyang sunnah. Uji dia, tak ada nak digoyangkan ya ini Zat. Masuk banyu. Longgar cincin ni, tetap sunnah karena longgar sunnah. Karena Nabi goyang ke cincin. Tapi kalau dia ketat sampai ngekatnya itu wajib malah. Digoyangkan. Itu kalau yang pakai cincin. Cincin itu juga yang sunnah itu perak, Pak. Perak Kalau lanang pakai cincin emas haram, hukumnya haram. Jangan pakai cincin emas. Pakai cincin perak. Atau sekarang ni apa dia namanya? Ya, bukan titanium apa Suaso tu apa? Anda tak tahu suaso tu. Ada emas tak itu? Nah, iya, suaso tu ada emas rasa nah, pernah dengar. Man tak tahu ni mak mana ceritanya tu berapa banyaknya kan. Kalau ada emas jangan dipakai. Pakai perak. Nabi tak pernah pakai emas. Haram hukumnya. Lanang pakai emas hukumnya haram. Emas itu kalau dia dibakar masih ada, itu berarti banyak. Kalau dia dibakar hilang, itu berarti dikit kadarnya. Nah, suasa tu Allahu alam banyaknya mak mano. Kalau kita ragu lebih baik tinggal ke. Kata Nabi, kalau kita ragu-ragu dalam satu perkara, lebih baik ditinggalkan. Metu dari masjid, tengok sendal samu. Sendal aku bukan. Ragu-ragu. Jangan pakai, tinggal ke baik. Iyo, bukannya sendal aku bukan. Ayolah ajaknya. Jangan. Iyo, apalagi lah tahu sudah. Memang sama, cuma sendal gitu ni lah borok. Kalau nyingok sendal ni masih waras, yolah bukan ayolah yakin. Bagus masih. Jangan dipakai, tinggal ke baik. Kalau dia tidak yakin, karena kalau dia
ragu-ragu, apa ragu tu 50% itu nah, ragu-ragu. Kalau dia ragu-ragu kata Nabi tinggalkan, jangan dipakai. Jadi perkara apapun itu kalau kita ragu-ragu jangan iya tidak usah itu nah. Sendal aku bukan. Ayolah. Bagus olehnya. Kapan bogo? Bukan sendal aku ini. Ya kan kalau sendal kan banyak kan. Nah, cuman ada yang bogo, ada yang bagus masih. Nah, ini sendal ni bogo. Nah sudah itu kadang-kadang lanjut teringat juga kalau kada pakai sendal tu ada namanya istilahnya apa namanya maki tak ada ngomong itu nah sendal-sendal di masjid itu haram pak. Kalau bapak misal begawe mampir semayang zuhur, kita tadi kan mau kantoran pakai sepatu lah, tak ada sendal berkantor kan, pakai sepatu. Nak semayang mampir, nak ambil wudu, tak ada bersepatu, pakai sendal. Jangan basing cucu. Kalau sendal lu hukumnya haram. Tak kado dia tak gido sat. Waya-waya sendal. Itu namanya maling tapi malik ke? Maling tapi malik ke? Beda bahasanya. Ada yang maling tapi tak malik ke? Itu ngembek nian. Nah ini maling tapi malik ke? Itu namanya gosop kalau dalam bahasa Arabnya. Gosop itu make tapi tak izin. Lain kalau memang masjid menyediakan sendal. Sendal untuk wudu, sendal ke WC. Kan ke WC sunnah pak pakai sendal. Ke kamar mandi itu sunnah. Jadi ke kamar mandi itu sunnah pakai sendal, sunnah menutup kepala, itu kamar mandi. Cuman kalau ada orang tu ngomong, bahaya Zat, licin agak nyampak kamar mandi. Kalau nyampak kamar mandi ini bahaya. Sekali nyampak mati baca langsung. Sunnah Nabi bersih ke kamar mandi biar licin. Itu tuh kalau lumut kan kalau sudah tuh cari sendal juga jangan yang licin, yang keset kan. Sunnah pakai sendal. Karena di dalam kamar mandi itu kan kotor, banyak kuman. Itu sunnah Nabi pakai sendal. Nah kalau kita gawe cak tadi itu haram pak hukum. Jangan dianggap sepele itu. Jangan dianggap sepele. Apan mampir masjid, mbek wudu, nyucuk ke sendal wong. Pakainya mbek wudu balik kenya lagi. Itu haram. Itulah kadang solat masih sampai sekarang dak khusyuk. Sampai sekarang solat dak pernah dapat kenikmatan. Kadang-kadang yang model itu kita anggap sepele itu kita tak sadar. Itu ngaruh pak dengan semayang kita. Terpejem-pejem lah semayang, dak acak dapat khusyuk. Masih teringat tu lah, hutang banyak olehnya kan. Lah terpejem-pejem masih juga dah baca. Banyak hutang, mana nak khusyuk? Iya, bukan terfikir sendal tadi. Banyak masalah katanya. Itu. Kemudian sunnah lagi al-muwalah baina ghuslul wajhi wal yadain. Kemudian sunnahnya adalah nyambung antara masuk rai dengan masuk tangan. Artinya jangan sampai rai itu kering duluan baru masuk tangan. Misal lang ambil wudu, masuk rai, habisnya ada telpon. Angkat telpon dulu, tinggalkan ambil wudu tadi. Berkakang sampailah terkering rai ini tadi. Nyambung langsung. Aku tadi batas mana? Rai tadi tu. Nyambung tangan, dak sah ambil wudu. Ulang lagi dari awal. Karena harus mualah itu harus nyambung itu dengan syarat tak boleh kering basuhan yang pertama dan cuaca iklim saat itu yang normal, bukan yang panas nian, bukan yang dingin nian. Kalau panasnya kan dengar kering langsung rai baca. Kalau panasnya kan, kalau dinginnya tak kering rai, basah terus. Jadi dia mu'tadil itu cuacanya sedang-sedang baik. Itu jadi. Kemudian yang terakhir at-taslis. Taslis itu adalah 3 kali sunnah. 3. Kemudian masuk tangan kirinya juga 3. Lebih dari 3 makruh. Hukumnya makruh kalau tidak kemarau. Sekarang tidak kemarau, banyu masih banyak, bukan yang andai kata Sungai Musi kering, itu kemarau ni berarti sudah kan. Nah kalau dia kemarau 3 kali lebih dia masuk, hukumnya haram, tak boleh.
Karena berlebihan itu hukumnya mubazir, hukumnya haram. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Wong yang berlebih-lebihan itu, mubazir itu adalah kawan setan. Jadi tidak boleh berlebihan. Kalau sekarang dia ambil bodok berlebihan hukumnya makruh. Kalau lagi banyu nak katik berlebihan hukumnya haram. Kemudian ar-rabi'u as-sunanu allati fi asna'i mashir ra'si. Kemudian sunnah ketika membasuh kepala, mengusap, bukan membasuh. Jadi bahasanya beda, Pak. Kalau tangan membasuh, kalau rai membasuh, kalau kepala mengusap, bukan membasuh. Kalau membasuh tu ada banyunya. Kalau membasuh tu ada banyunya. Basuh rai ada banyunya. Nah, banyu nah. Nah, banyu nah. Basuh tangan ada banyunya. Nah, tapi kalau mengusap itu tak katik banyu, basahi mengusap, bukan banyu ditada. Itu membasuh namanya, membasuh kepala. Berarti dia tu lagi kepanasan. Jadi basuhnya kepalanya. Maka tu beda. Fausilu wujuhakum, basuh wajah, wa aidiakum, basuh, wamsahu. Nah, bedanya kan ayat itu kan, wamsahu, masha, mengusap. Jadi kalau dia mengusap itu tanpa apa? Tanpa banyu, dibasahi baik. Nah, bukan banyu diimbek, ditadai. Bukan. Jadi itu bahasa sunnah Nabi SAW. Mashul uzuni ma'ar ra'si khurujan min hilab. Innal uzunin minar ra'si. Sama dengan ketika membasuh wajah. Jadi sunnahnya ketika masuk kepala itu sunnah juga membasuh kuping. Jadi di bab masuk ke rai, di bab masuk kepala, mengusap kepala itu sama sunnahnya. Ada yang sama. Kalau di rai sunnahnya ketika masuk rai kuping melok. Ketika di kepala sunnahnya lagi ketika masuk kepala kuping melok. Nah itu sunnahnya. Sunnah Nabi, bukannya apa namanya wajib, bukan. Jadi kuping itu tidak ada wajib. At-tazlisu fi ma madha, kemudian 3 kali itu sunnah. 3 kali. Sunnahnya macam mana? Basahi tangan, balik lagi. Nah, kuping. Basahi tangan. Sunnah itu. Kalau dia cak ini baik, sah itu. Hukumnya sunnah. Yang penting membasahi kepalanya. Kemudian yang wajib itu yang mana? Yang rambut masih ada di kepala. Nah, yang masih ada di kepala. Misal rambutnya panjang. Ditariknya rambutnya. Nah. Pegangnya mbeknya banyak. Sah itu mbek. Tidak sah. Itu bukan masuk kepala, tapi masuk rambut. Jadi mana yang rambut yang dibasuh, rambut yang tidak keluar dari batasan kepala. Nah, ini batasan kepala. Nah, jadi masih di pucuk sini dia. Kalau lah ditarik di sini, inilah sudah keluar dari kepala ini. Nah, kan panjang tarik. Wong lanang apa wong tino kan ada yang rambut panjang. Bebas sama. Sah tak sah wudu. Karena yang dibasuh tuh harusnya di kepala, rambut yang ada di kepala. Dan itu juga bukannya rambut baik, mashur ra'si atau mengusap kepala atau mengusap rambut. Jadi kalau yang tidak ganti rambut, kepala inilah yang diusap. Jadi bukannya harus yang dibasuh itu rambut. Kalau dia tidak ganti rambut, ya usap kepalanya tetap. Nah, usap kepalanya. Maaf. Misalnya kepala ganti rambut sini ganti rambut. Ini yang ada rambut, bukannya cak ini bewut. Ini tetap, ini kepala. Jadi yang dibasuh itu bukan rambutnya, bukan. Kalau tidak ganti rambut yo kepala. Basyaratir ra'si itu kulit kepala. Nah, jadi basuh. Subhanallah. Tidak doa harus rambutnya. Yang mana ada rambut belakang? Sudah ini rambut. Taklah. Yang ini tetap dibasuh. Kulit kepalanya.
Jadi kalau rambutnya panjang, ditariknya, dibasuhnya baik, ujungnya itu hukumnya tidak sah. Kemudian al-khamisu sunanu allati ba'dal mashir ra'si mashul uzun. Kemudian sunnah lagi setelah mengusap kepala adalah membasuh atau mengusap kuping. Apa doanya? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi' munadiyal jannah fil jannati ma'al abrar wa a'udzubika minan nar wa su'id dar. Jadi ketika masuk kuping baca doa, ya Allah Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan aku ni wong yang dengar kata, nurut kata, dengar nasihat. Nah, itu doanya. Karena kuping ini wong kalau berdakwah itu Bapak, berdakwah itu ngajak wong itu ada dua. Kalau kita di bab tentang berdakwah, dakwah itu ada dua. Dakwah dengan mulut sekarang, cana ni dakwah makin mulut, makin ngoceh. Ada yang kedua, dakwah makin perbuatan. Tak ada ngoceh, tapi dia ngawe ke. Ada dua. Nah, yang nerimanya ada dua juga. Yang nerima mulut, kuping. Yang nerima perbuatan, mata. Jadi dakwah tu ada dua, dakwah dengan mulut, dakwah dengan perbuatan. Ngapa ada dua dakwah dengan mulut, dakwah perbuatan? Dakwah dengan mulut dengan perbuatan diterima oleh dua. Apa dua itu? Oleh kuping dengan oleh mata. Maka tu Nabi kalau ya Allah, jadi jangan jadi wong tekak bahasa itu. Nurut kata, dengar nasihat dari wong. Kalau dinasihati dengar, kalau dinjuk tahu dengar. Itu maksud Nabi itu. Karena dakwah itu diterima oleh dua panca indera, yaitu dengan mata dan dengan telinga, dengan kuping. Dari dua itulah baru kita baca mendapatkan nasihat. Dari dua mendapatkan nasihat dari kuping. Karena zaman Nabi dulu itu mata dengan kuping ditutupnya. Kalau Nabi apa itu? Ketika beliau berdakwah itu umatnya, ketika Nabi itu berdakwah, mata ditutup, kuping ditutup. Tak galak dia dengar, tak galak dia ingat. Itu maka tu zaman dulu sampai Nabi Yunus, Nabi Nuh itu jarang yang kuat pecah Nabi Muhammad itu. Maka Rasulullah itu ditarik dari 25, yang paling sabar siapa? Dari 25 jadi 5 ulul azmi. Dari 5 tadi siapa? Yang paling sabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad. Kalau Nabi itu paling sabar ketika berdakwah. Nabi Yunus tak kuat dengan umatnya, berlari meninggalkan umatnya. Apa yang terjadi? Ditegur oleh Iwa. Ngapa tak sabar? Itu yang sabar itu cuma sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kesabaran Nabi dak kata yang nandinginya. Paling sabar manusia. Ya dengar baik cerita Nabi mak mana? Okol lah dengan kita. Nah, itu kan pergi semayang wajijul. Babit wong maki tai. Kalau pecah rumah wong itu kalau babit. Bayang ke? Apa dia kena kau? Babit aku maki tai ni. Wajarlah. Nabi dulu di babit maki tai, dipasang kayu bakar, tabat yada abi labi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal habi wa imra'atuhu hammalatal hatab itu kayu bakar. Wa imra'atuhu istrinya hammalatal hatab, istrinya yang ngawak kayu, dia yang makarnya. Sama yo dua laki bini. Itu paman Nabi SAW, bencinya minta ampun dengan Rasulullah. Lagi dulu sayang dengan Nabi. Dapat kabar Abu Lahab kau bakal punya ponaan. Oh ya Allah, senang hati dia. Senang hati dia. Apa? Dimerdekakannya hamba sahayanya untuk menjadi ngurusi Nabi Muhammad SAW. Sampai semak itu senangnya. Ternyata lah besar. Tidak
tidak sesuai dengan dia tadi. Ngapo ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benci dengan Nabi Muhammad, benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doanya ketika membasuh kuping tadi. Kalau tak baca bahasa Arab, bahasa Indonesia tak apa-apa. Yang penting tahu arti tadi. Ya Allah, jadikan wong apa namanya? Wong nang nurut kata, yang galak nang nasihat. Memang berat nang nasihat itu berat. Berat ni mak mana? Yo ibaratnya macam ini, Pak. Nasihat itu seperti obat merah, betadine. Seperti betadine. Betadine itu kalau kena di lukonya, tepat di lukonya pasti pedih. Tapi kalau tak ada kena di lukonya, tak bakal pedih. Ambo lah sebotol. Tak apa di badan. Ini tangan, katik luko. Ambo lah. Tak apa, ambo. Betadine. Tapi ada sedikit lecet di tangan tadi, pedihnya langsung. Nama itulah nasihat. Kata ulama tu kalau dinasehati, ada yang ngasuh. Ustaz ni ngapa nyinggungnya aku terus aku kalau lah kepentingan sekali ni lah aku majlis tak kalah lagi aku datang. Marah langsung. Marah. Dia omong macam itu marah, tersinggung. Nah, ngapa tersinggung? Berarti benar. Ini ni betadine yang dikeluar ini betadine. Ini diambil ke betadine. Siapa yang kena, yang ngaso, berji pasti badan dia. Omongnya aku tu saya tadi. Aku mentang lah jarang sembahyang lah misalnya. Tanglah aku ni kalau ada acara baru datang masjid ngapa nak ngomong je. Nah, berarti benar. Adonian berarti penyakitnya tu kan. Ya tahan ke betadine. Kalau nak sembuh tahan ke Pak? Kita kalau ada luka dinjuk betadine, tahan ke tak? Tahan ke apa biar sembuh. Tahan ke biarlah pedih tak apa-apa. Nah, itu Nabi ngajari kita tadi. Jadi wong yang galak dengar nasihat. Jangan sampai kita jadi wong yang apa namanya? Tak galak dengar nasihat. Karena itu seperti obat, Wayam sahuma tis'amarrad. Jadi basuh kuping itu, mengusap kuping itu sampai ada berapa kali? Dirai tadi 3. Hitungannya dirai 3, 2, 3. Kepala 3. Kepala 3. Kemudian masuk kuping tadi 3, ada 9. Bahkan ada yang nambahkan sampai 12. Itu riwayat yang lain. Mashur raqabah. Kemudian sunnah lagi mengusap raqabah itu tukuk. Sunnah ini Pak. Mashur raqabah. Jadi habis masuk kepala, masuk kuping tukuk. 2, 3. Tukuk sunnah juga itu masuk tukuk. Kemudian as-sunanul lati fi asna'i ghuslil rijli, kemudian sunnah ketika membasuh kaki. Membasuh kaki sunnahnya adalah menggosok. Jadi kaki digosok. Digosok kaki. Jadi bukan disiram tapi sambil digosok. Kemudian takhlil, dicucuk kaki. Selo-selo jarinya. Kanan juga itu dicucuk. Digosok sambil digosok. Jangan disiram jangan. Sunnahnya digosok. Kemudian sunnahnya lagi seperti tangan, yang kanan dulu baru yang kiri. Kemudian sunnahnya lagi masuk kaki itu melebihkan sampai ke betis, sampai ke betis. Jadi mata kaki batasannya masuknya sampai ke betis. Angkat sampai ke betis. Jangan nanggung-nanggung masuknya. Kemudian sunnahnya adalah 3 kali. Jadi basuhnya 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Nah, itu sunnah ketika mengambil wudu. Setelah dari situ baru baca doa. Setelah dari ambil wudu baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Baca surat Al-Qadar itu 3 kali, ayat kursi sekali, kulhu sekali. Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il. 3 kali. Habisnya baca ayat kursi, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum terus sampai selesai.
Kemudian habis ayat kursi baca kul huwallahu ahad sekali. Itu sunnahnya. Nah, setelah dari situ sunnahnya solat sunat wudu kalau pacar. Kalau misalnya kita ambil wudu, imam sudahlah tegak semayang, jangan solat sunat wudu lagi, langsung melok berjamaah. Lain kalau kita datang cepat, datang ke masjid cepat, azan zuhur jam 12:10 misal. Datang tadi jam berapa? Jam 12. Datang tadi jam berapa? 11:30. Habis ambil wudu, masuk masjid, tahiyatul masjid, solat sunat wudu. Jangan tak solat sunat wudu. Jadi salah satu solat yang boleh dilakukan ketika di waktu yang haram uang melakukan solat. Jadi ada waktu yang haram Pak melakukan solat. Salah satunya istiwa. Istiwa itu waktu yang diharamkan untuk melakukan solat. Jadi tidak boleh uang semayang di waktu itu. Kapan waktu itu? Ketika matahari di tengah-tengah. Itu namanya istiwa. Masuk zuhur itu kapan? Tergelincir matahari dari tengah-tengah bergeser. Nah, itu baru masuk dia. Jadi kalau orang zaman dulu kan tak katik jam. Zaman Nabi dulu. Dari mana pacak nyingok masuk zuhur apa asarnya? Nyingok di tongkat. Nah, tegak ke tongkat. Kalau dia tak katik bayangan, itu namanya belum masuk waktu zuhur. Itu namanya istiwa. Matahari apa dia ujung Palembang tu matahari pucuk kepala tu nah. Panas tak-tak itu nah. Nah, kalau nak ngetesnya pakai senter Pak di rumah. Kalau nak ngetes pakai senter. Nah, senter dari bocok. Katik bayangan dia. Coba kalau geser dikit. Nah, kan matahari itu dari mana timbul? Dari timur. Berjalan kan? Nah, terbenam di barat. Nah, berjalan itulah dari subuh mulai fajar. Nah, terus duha, terus naik ke bocok. Nah, di bocok. Ini belum zuhur. Ketika dia sudah miring, keluarlah di sini bayangan sedikit, itu baru masuk waktu zuhur. Nah, ketika belum masuk waktu zuhur namanya istiwa. Istiwa itulah yang diharamkan kita semayang. Kapan kalau nak dijam ke Ustaz? Lebih kurang 5 menit atau kalau kita jangan sampai ragu-ragu 10 menit sebelum azan zuhur. Azan jam berapa? 12:10 taruhlah 12:10. Berarti jam 12 itu jangan semayang lagi. Semayang apa? Itu. Jadi ada solat-solat yang diharamkan untuk dilakukan. Salah satunya solat duha. Berarti habis semayang duha. Jadi kalau ada orang semayang duha, jam itu tidak boleh lagi. Yang boleh itu apa? Solat yang sababul mutaqaddim. Solat yang sebabnya duluan. Mana gambarannya? Sebab duluan baru solat. Solat sunat wudu. Contohnya, solat sunat wudu. Wudu dulu apa solat dulu? Wudu dulu kan? Berarti sebabnya duluan, baru solatnya yang datang. Sikap lagi contohnya, solat tahiyatul masjid. Itu sebab duluan baru solat. Wong yang nak semayang tahiyatul masjid, semayang dulu di jabo, apa masuk masjid dulu? Berarti kan sebab dulu. Paham tak Mas? Nah, jadi solat sunat wudu, solat sunat tahiyatul masjid, yang sebabnya duluan dari solat, sebabnya lebih dahulu dari solatnya, itu boleh dilakukan di waktu-waktu yang haram. Jadi kalau ada orang semayang masuk masjid, lah sudah dikit lagi azan, semayang, tak boleh semayang, haram ini. Oh boleh Pak, semayang apa? Tahiyatul masjid, boleh tahiyatul masjid. Kalau bapak semayang duha, tak boleh lagi semayang duha. Kalau sudah istiwa, dikit lagi azan sudah, mana boleh lagi. 5 menit lagi azan, masuk masjid semayang, main apa? Main duha, mana boleh. Main duha tak boleh lagi. Itu sudah waktu yang diharamkan. Nah, ketika dia salat ditanya, main apa Pak? Main tahiyatul masjid, masuk masjid aku ni. Benar berarti. Main apa Pak? Main sunat wudu. Benar. Ngapa? Karena sebabnya duluan, baru solatnya. Itu contohnya. Jadi kalau solat-solat yang lain tak baca. Jadi kan ada waktu-waktu yang diharamkan untuk solat.
Seperti solat ba'dal asar, setelah asar, kecuali solat asar janian. Misalnya kita terlambat sembahyang asar jam 5, boleh sembahyang asar. Nah, setelah solat asar itu tidak boleh melakukan solat yang sifatnya mutlak solat sunat kecuali ada namanya tadi, ada namanya. Jadi solat itu ada yang terikat dengan waktu, ada yang terikat dengan waktu. Seperti solat duha. Solat duha boleh tak digawe ke habis maghrib? Tak boleh. Dia ada waktu. Ada waktu. Dia terikat dengan waktu. Tak baca. Sembahyang tahajud. Lupa main tahajud. Agak bela jam 9 pagi lagi sembahyang tahajud. Mana baca? Tahajud itu malam. Dia terikat dengan waktu. Ada yang terikat dengan perbuatan. Ada yang terikat dengan tempat. Seperti tahiyatul masjid. Tak baca solat tahiyatul masjid di lapangan, tak baca. Harus masuk masjid. Nah, kalau solat tahiyatul masjid terikat dengan waktu tak? Tidak terikat. Kapan nak masuk masjid? Mayang. Aku nak mayang tahiyatul masjid jam 2 malam. Yolah julah. Tapi masuk masjid. Jangan kau semayang di rumah. Itu. Jadi ada yang terikat dengan waktu, ada yang terikat dengan tempat. Mahal itu namanya tempat, bukan mahal bahasa kita. Kalau bahasa kita mahal itu mahal. Ya mahal. Mahar itu pakai R. Ini mahal itu arti tempat. Baca. Iya. Tahiyatul masjid. Baca. Jadi yang masjid mako tu masjid beda dengan langgar. Masjid beda dengan langgar. Ngomong tu kalau derajatnya tu masih hebat masjid gitu nah. Kalau masjid itu haramnya banyak. Berjualan, tak boleh di masjid berjualan. Haram berjualan. Tak boleh. Berkelakar yang sifatnya dunia, berkelakar kaki tak boleh. Mako tu jengok di pinggir-pinggir Sungai Musi tu kiai-kiai Habib muat langgar kalau ngapo? Kalau memang tempatnya tempat kelakar. Kalau kiai muat langgar, muat masjid pinggir sungai banyak dosa bagi anak cucunya. Ngapo kelakar kalau pinggir masjid? Tengok pinggir musim. Apalagi yang tempat orang ayam itu, orang Arab. Itu langgar kalau kata masjid pinggir sungai. Di Sepolele langgar Muaro, langgar Pahal, langgar kalau ngapo? Kalau pasti anak cucunya kakek berkelakar pinggir situ. Habis mayang duduk ngopi, ngokok kelakar. Kalau dibuat masjid banyak dosa kalau bagi anak cucunya. Karena derajatnya beda. Masjid ni tak boleh masing-masing. Masjid tak acak masing-masing. Dia ada hukum tersendiri kuat dia. Kalau musola tu bahasanya tempat solat. Tempat solat. Di mall musola. Di kantor musola namanya. Di rumah musola. Di rumah kita muat sepetak di rumah kecil. Musola bukan masjid. Kalau masjid kayak main masjid kalau main Jumat kalau di rumah kita. Oh masjid ini di rumah. Oh pergi kalau kita masjid. Tak baca azan. Dah jadi. Allah.